Oke, welcome to podcast 3 pagi. Seperti yang gue bilang di episode 1, kali ini gue akan berbincang bersama teman gue yang berprofesi sebagai fotografer. Boleh kenalan dulu gak nih? Silakan. Oke, thank you. Nama gue Ferdian. Gue sebagai wedding photographer. Untuk sekarang gue udah 2 tahun menggeluti dunia wedding. Kenapa milih wedding photographer, Per? Ini gue manggilnya Awalnya Peper aja ya. iya udah nggak apa-apa. Awalnya sih nggak sengaja sih. Lah, kok gak sengaja? Coba ceritain Sumpah, dong, ceritain. sumpah. Jadi ceritanya tuh setelah gue lulus kuliah, kan sebelumnya gue kerja sebagai animator. Nah, Mhm. terus habis itu, menurut gue sih gue pengen ada kerjaan yang nggak cuma duduk gitu. Gua Oke. gua rindu, akannya ada jalan-jalan, gua pengen ketemu orang, terus gua pengen intinya gue pengen moto lah gitu. Oh, berarti ini Eee, foto itu hobi kan tadinya? Pertama awalnya Iya gak hobi sih? awalnya hobi awalnya hobi awalnya hobi, terus suatu ketika gua akhirnya tuh, gua udah nge-play, akhirnya gua, tanpa sengaja ya sebenarnya tuh gua lihat buku Bright Story, majalah Bright Story ada di Gramedia tuh. Terus Mhm. karena gue mikir gini waktu itu, gua pengen moto, wedding itu korelasi sama foto. Pokoknya gue pengen moto deh Oke. gitu. Terus akhirnya tuh gua search lah itu vendor-vendor yang ada di Bright Story yang nyari fotografer gitu. Oke, ini berarti lu kondisinya Heeh, abis lulus, lu habis mau lulus, apply ke vendor-vendor itu kan? gue pengen nge-play ke vendor waktu Oke itu oke. ceritanya. Terus, nggak selang beberapa lama gue dapet panggilan tuh. Gua Dari? dulu dari Bernardo Pictura waktu itu, apply as, fotografer dan editor waktu itu. Mhm. Nah, Berapa lama tuh di Bernardora? eee, Bernardo? Bernardo, Mhm. gua di Bernardo sih sebenarnya sih sampai 2 tahun kurang lah, 2 tahun. Berarti baru cabut dong Nah, nih ya, baru cabut hitungannya? baru cabut baru cabut freelance lah. Oke, terus gimana? Mhm. Mmm, Selama sering perjalanan sih 2 tahun itu adalah menurut gue sih progres tercepat gue dalam untuk foto. Kenapa tuh? Progres Progres gua tuh maksudnya kayak dari bener gua, blank dunia wedding sampai sekarang tuh udah sampai, "Oh ternyata dunia wedding tuh kayak gini ya. Oh ternyata gua mesti standby jam 4 pagi atau jam 5 pagi buat foto, terus pulangnya jam 11 malam." Jadi bener-bener fotografer wedding itu kayak bener-bener kayak one day itu bener-bener kayak exhausted banget sih, capek sih. Dan itu Heeh. kerjanya di weekend kan, kayak gitu? Iya, ketika lu pada liburan kita mah pada kerja, Nah, kayak gitu. terus, pertanyaan gue, Heeh. liburnya kapan? Kalau waktu gua kerja dulu ya, dulu kan gua sempet sebagai editor juga. Mhm. Jadi gua bener kayak Senin sampai Jumat itu gua tuh kerja ngedit gua. Gua Mhm. ngedit di situ, terus gua juga, apa namanya, gua, juga admin juga di situ. Jadi Oh, jadi merangkapnya gua banyak ya? iya banyak banyak, jadinya belajarnya banyak gitu. Oke. Heeh. Terus akhirnya tuh gue kenal juga ngomong sama klien. Waktu itu ngomong sama klien, gue dateng meeting, terus kayak Mhm. klien tuh butuhnya apa sih, itu wedding, album, apa namanya, video gitu-gitu, terus Mhm. habis itu USB gitu-gitulah pokoknya equipment yang biasanya wedding kasih lah itu kayak gitu. Oke oke. Terus tapi ya bos gue adalah dulu tuh, dia tuh bener-bener kayak ngajarin gue gitu. Jadi kayak apa namanya, dari segi megang kamera pun, megang aja, gua tuh kadang-kadang sering diomelin gitu. Diomelinnya Padahal tuh lu udah terbiasa padahal kan gua megang kamera? padahal gua udah bilang, gua padahal tuh ya selama gua sebelum nge-play situ kan gua udah hobi foto-foto gua. Gua udah hobi Mhm. foto, gua udah intinya udah lumayan lah pegang kamera tuh paham. Tapi ketika gua masuk situ, gua dimarahin lagi tentang megang kamera gitu. Itu Terus baru megang doang? baru megang kamera, "Nih apa sih?" Gitu, "Kok gini doang dimarahin?" Gitu. Ternyata bener, Oke. ketika kayak lu kalau ngambil dari angle dari agak atas, nanti
kesannya gimana, nanti kalau lu ngambil Pesannya beda entar gitu iya, ya? jadi beda gitu, perspektifnya beda. Jadi kalau satu, kalau dari atas tuh agak misalnya kayak agak bantet, kalau dari agak bawah tuh kayak kesannya tinggi, gede gitu loh. Jadi kayak di Itu situ sama aja kayak yang kita pelajarin pas kelas sinematografi nggak sih pas di kampus? heeh, Kayak, sebenarnya heeh. penggunaan lensa ya kan, itu akan Iya, pengaruh tuh. bener banget sih, iya, itu. Eee, dari itu juga pengaruh tuh, pegang lensa juga, terus yang paling banyak ngaruh sih komposisi sih, komposisi. Oh, Bener kayak komposisi di-push berarti komposisi, ya? di-push, bener-bener di-push komposisi, kayak komposisi tuh nggak standar ditaruh di tengah doang, terus Mhm. habis itu coba lu taruh pinggir lah, lu coba lu taruh, apa namanya, sepertiga dari komposisi lu lah, lu explore di situ gitu. Terus Itu ketika lo udah pegang kamera kan? ketika Tapi gua udah pegang denger-denger kamera iya, heeh, denger-denger, lo pas heeh, awal-awal bahkan ikut ke venue, heeh. cuman megangin flash doang. Itu Iya, gimana tuh? iya iya. Jadi ceritanya tuh waktu itu gua sebagai kan gua in-house ya, jadi kayak gua tuh mempersiapkan barang-barang yang dibuat fotografer. Nah, waktu itu fotografer yang itu namanya Cornelius sih, itu tuh kayak bagus banget sih komposisinya Cornelius sih. Nah, itu gua Mhm. nge-assist-in dia juga si Cornelius itu, megangin Oke. flash-nya, terus tapi walaupun ada asisten, tapi kadang-kadang gua juga gitu. Tapi gue juga belajar gitu kayak, gue mesti di mana sih kalau misalnya si Cornelius lagi moto gitu. Apa gue di deket dia atau gue agak-agak jauh atau gue bikin ke Itu 45 derajat di lu atasnya gitu. berapa lama jadi megangin flash doang gitu? Eee, Sebenarnya dari megang flash itu ada juga gue nge-backup data sih, backup data dari Oh fotografer-fotografer iya, itu video gitu. sebenarnya salah satu job desk yang penting ya kan? Nah, Cuman salah satu job desk gue waktu itu sih. Tapi cuman kalau males nggak sih biasanya kalau kita suruh nge-backup sendiri gitu? Makanya mungkin, ya udah nih mhm, mumpung ada lo backupin deh gitu. iya itu Karena banyak banyak banget kan sekali shoot gitu. heeh heeh. Kisaran berapa ribu foto sih, Fer? Mmm, kalau sekarang ya, Mhm. kalau sekarang sih gue bisa 2.000 sih untuk moto, satu kali, 1.000-an sampai 2.000 lah untuk foto Itu satu hari. satu fotografer gitu kan. Belum Satu kalau fotografer, fotografernya ada 2 atau 3 gitu. iya, itu udah itu banget sih, udah gede banget lah, pokoknya 2 tera tuh sebulan habis lah pokoknya. 2 tera untuk Heeh, storage-nya doang tuh. storage doang, heeh, 2 tera tuh Gue habis lah. penasaran nih, Mmm, kalau pas lo kerja di vendor gitu, karena kan gue mhm mhm, nggak kerja di vendor ya, mhm mhm, fotografinya. Terus ketika wedding day, itu heeh. satu tim tuh berapa berapa orang sih dan apa aja gitu role-nya mereka? Oke, tergantung sih kalau wedding yang gue vendor dulu kerja sih, dia lebih ke internasional ya, apa Mhm. namanya, yang ada pemberkatan, terus ada, resepsi di apa, di ballroom gitu-gitu. Rata-rata kalau ada same day edit yang video hari itu juga, biasa ada videographer ada 3, Oke videographer 3, fotografer 2, sama 2 asisten. oke. 7 lah, Itu 7, 7 berarti lah, sekitar sekitar 7 orang berarti ya 7 sekali heeh, satu satu tempat wedding. lah ya, dari Mhm, pagi sampai malam gitu. mhm mhm, Nah, 7 sampai 8, eee, 7 orang itu ketika hari H kerja ya, kan heeh. lo bilang berangkat pagi tuh, emang harus Heeh, sepagi apa sih? bener pagi cuy, kalau misalnya ya si, apa namanya, mempelainya di rundown suruh dateng jam 5, ya kita mesti berangkat dari rumah, misalnya katakanlah rumah lu di BSD lah, sejam hitungan di jalan. Lu masih berangkat dari rumah jam 4 cuy, jam 4 Jam 4 pagi. jam 4 Itu pagi berarti, berangkat eee, ke rumah. brides-nya lagi make up, lo udah harus standby di situ dong? Iya, sebenarnya. Ini ya, kalau misalnya udah sering ke dunia wedding, ngambilnya sih nggak ampe lagi foundation tuh nggak. Pas Mmm, akhir-akhir aja udah mau cantik, biasanya sih kayak gitu, oke. kayak gitu. Terus Terus kalau untuk cowoknya, heeh itu gimana? Kan cowok biasanya nggak terlalu di make up lah ya, bahkan heeh, ya cuma ala kadarnya aja gitu. iya, Setahu gue gitu ya, nggak tahu sih ini, heeh, pengalaman yang lo ini kan lo bahkan udah sampai, motret wedding di Singapura nggak sih? pernah, iya iya, Ikut ya dapet kan? iya Nah itu dapet coba deh, jelasin gimana kan kata orang tuh heeh, wedding photographer tuh template kan.
template-nya tuh kayak gimana sih? Oke. Maksudnya kayak mungkin lebih ke foto aman sih. Foto aman tuh Mhm. gini, foto yang selalu klien butuhin gitu. Gitu Mhm. loh. Jadi kayak jangan sampai ketika lu foto menurut lu ini banget nih, misalnya tiba-tiba ngeblur lah, blur emang bagus, tapi kadang-kadang kan klien kan pengennya kan maunya ada muka dia yang jelas gitu loh, nggak semua kadang-kadang, idealis yang buat foto tuh bisa diterima gitu loh. Oh, Kadang-kadang lu ya harus menyesuaikan dengan vendornya heeh, juga nggak sih? menyesuaikan dengan vendor juga sama dari kliennya juga gitu. Maksudnya gini, ya lu bikinlah misalnya kayak ada foto aman lu misalnya 60/40 lah, ketika lu udah ngambil foto aman gitu, terus habis itu, lu boleh deh explore deh kayak gitu, Oke. kayak gitu. Terus nih, eee, pas lo kerja di wedding yang Heeh, internasional gitu, heeh heeh. Terus, rasanya gimana sih rasanya? ya karena udah sering sih ya akhirnya ya so-so aja sih sebenarnya. Tapi ya setiap klien sih pasti punya apa ya, punya kesan sendiri kadang-kadang malah menariknya dari sisi klien sih menurut gue sih. Jadi kayak waktu itu ada tuh waktu jemput-jemputan jadi ceritanya si cowok sama si cewek yang ketemu pertama kali ketemu setelah makeup tuh di hotel, Mhm. dia nyolek ceweknya kayak manggil ayam anjir yang tekukur gitu loh. Lu tau gak sih kayak lu manggil burung itu kayak Iya iya. gitu. Itu tuh kayak momen yang menurut gue kayak unik banget sih. Anjir ini apa, ada chemistry dari si kliennya itu bener-bener dapet banget sih. Kliennya asik lah ya hitungannya. Kan asik gitu kayak gue jadi di foto gue juga akibat dari itu gue juga merasa seneng gitu loh. Senengnya tuh kayak dapet otentik gitu loh, otentiknya banget sih. Ini gila nih foto bagus sih, beda sih gitu. Itu yang seneng. Heeh. Ada yang aneh nggak? Maksudnya yang nggak yang di luar ekspektasi lo gitu, "Hah?" Gitu, yang bikin lo kaget, tipikal kliennya? Iya ada sih, gue juga pernah waktu itu sih diusir sama groom sih pernah sih gue. Gua Diusir? iya diusir gue diusir sama groom. Kayak gue mau diajak gelut waktu itu. Kok bisa? Iya iya, jadi ceritanya tuh waktu itu kan karena beda budaya kali ya, jadi ceritanya tuh di me kliennya orang Medan deh, lupa Ah gue, hah. heeh. Terus habis itu mungkin, gua tuh biasalah, ngambil prosesi ketika kayak si cowoknya tuh masih kayak pakai apa, baju kemeja gitu, kemeja Oke, aja. belum pakai, Heeh. Belum jasnya pakai ya? jas belum pakai jas, sedangkan si kliennya nganggep kayak, kalau mau foto ya bagus gitu ketika gua udah pakai jas gitu. Sedangkan Oke. kayak detailnya kan belum diambil, kayak misalnya kan ada detail juga tuh kalau pagi misalnya di wedding tuh, misalnya Mhm. ngambil kalau dari groom kan biasa gua megang groom, ada jamnya, ada sepatunya, ada gitu-gitu, ada prosesi kayak pura-pura pakai jam gitu sebenarnya. Oke. Tapi mispersepsi dari si kliennya, kayak dia tuh pengen fotonya tuh udah pakai jas gitu. Terus akhirnya kayak nggak terima emang waktu itu agak sempet naik sih intonasinya sih, serem juga gitu. Itu WO sama fotografer sama videografer mundur semua sih, tuh. Gue juga Oke. mundur waktu itu, terus habis itu akhirnya gue cuma, terus akhirnya gue juga bingung juga nih, gue ngapain gitu. Terus akhirnya gue ambillah detail-detailnya, terus habis itu kayak sepatunya gitu-gitu, Mhm. udah terus gue balikin sesuai dengan omongan gue, terus habis itu gue nunggu kayak apa namanya, bikin apa ya, kasih me time buat kliennya gitu loh. Oh, Terus untuk nenangin dirinya dulu nenangin lah ya? dirinya gitu. Terus akhirnya setelah dijelasin WO lagi, terus kita ngasih penjelasan, terus akhirnya, "Oh ya udah, oke oke," gitu. Akhirnya ya Akhirnya ngerti berarti kalem, kliennya kan? akhirnya kalem ya, ngerti juga. Mhm, tuh. Terus apa, ada lagi nggak? Dari segi oke tadi dari segi klien ketika lo motret, kan lo sebagai Heeh, editor juga nih, heeh heeh. biasanya kan klien ada yang minta aneh-aneh nggak sih Oh, editingnya? iya, gue pernah tuh editing ketika waktu itu, fotonya kliennya di ini, di danau, danau Oke. buatan gitu, terus danaunya tuh warna coklat. Mhm. Terus terus dia request-nya gini, gue mau danaunya warna ijo dong." Terus gue mikir, terus kayak, danaunya aja? Terus kayak, "Ini ya danaunya aja?" "Iya danaunya aja." Terus gue mikir, "Ini gimana warna danau
ijo doang, kalau gue naikin ijonya nanti yang lain ngikut dong. Lu tau gak Akan sih kayak berubah gitu. iya, ya Iya. kalau misalnya hue test saturation nih, misalnya atau apapun pasti kan ada berdampak yang ke lain Iya, gitu akan loh. berdampak ke warna lain lah ya Warna kalau lo lain gitu, ngetik. terus gue kayak, "Ini gimana lagi?" Gitu. Terus akhirnya ya Akhirnya udahlah, gimana? gue sama teman gue Budi kan waktu itu ada juga yang bantuin editor juga waktu itu, Mhm. buat DI taruh atau gimana? sama editor juga. Nggak, Terus maksud gue di mhm, lo DI, digital imaging danaunya enggak, ya danaunya iya doang dong, atau gimana? iya, danaunya doang, gue seleksi tuh. Lu lu Oke. tahu Pentool tuh di apa namanya, di Iya 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 Photoshop, iya. itu tuh gua warnain itu, udah gua seleksin itu tuh kayak danaunya gitu. Buset, gila bener-bener Jatuhnya kayak ya gitu. lo masking lah ya, cuman Ya danaunya doang di-masking, berarti? ya di-masking itu warna danaunya tuh kayak I see. terus akhirnya terus katanya sih gua waktu itu gua nggak tahu lagi sih update-nya. Katanya nggak, udah dicetak album terus dia bilangnya nggak suka, terus kayak gua kayak bingung gitu. Itu kayak gitu tuh di-preview dulu nggak sih? Sebenarnya sih di-preview, kadang tuh, di-preview juga, oke-oke aja, tapi kadang-kadang pas dicetak kan taunya kan beda tuh gimana, terus Oh, kan karena cetaknya mediumnya besar gitu ya? iya, jadi kayak mungkin entahlah gitu, kelihatan atau Oh, apanya oke. gitu. Terus, bentar nih, ini kan lo udah Mhm, selesai nih 2 tahun gitu ya mhm di mhm mhm, Bernardo Picture. mhm. Sekarang lo denger-dengar bikin apa, vendor baru ya? Iya, gua Berdiri sendiri? berdiri sendiri, bismillah. Apa tuh namanya? Namanya Langkah Kecil. Gue sih, setelah belajar dari situ tuh akhirnya lumayan banyak sih, bersyukur alhamdulillah sih dapat banyak banget ilmu. Jadi akhirnya memberanikan diri untuk membuat langkah kecil ini gitu. Gua, apa namanya, mencoba untuk ini sebuah, kayak tradisional sih, lebih ke bawa kena tradisional jadinya Oh, gitu. karena Dengan heeh, gaya style sendiri gitu, pengen bawa ke tradisional gitu, I macam kayak see. gitu. Promo dong. Bisa bisa follow Instagram-nya di mana? Apa Instagram namanya? selama ini masih ini aja sih, di Instagram aja Langkah Kecil, tapi kecilnya KETJIL, kecil, Ejaan tahu lama nggak ya? sih? Ejaan Ejaan nama. lama. Iya itu sih, Oke. Itu boleh itu boleh sih. di-follow @langkah Oke kecil. Ya oke, itu ya? kayak Nah, gitu. kenapa lo akhirnya memutuskan untuk berdiri sendiri gitu? Semestinya pas momen ya, jadi kayak ketika bos gua memutuskan untuk membuat bisnis baru gitu. Iya, karena, eee, kenapa gue nggak terjun ke wedding, maksudnya sebagai Mhm mhm, utamanya gitu ya, mhm mhm. eee, orang tuh ya merit pasti pengennya cuma sekali dong ya. Mhm, Jadi kliennya, mhm. eee, akan terus berganti gitu. Lo nggak bisa maintain klien S yang sama sebe menurut gue. sebenarnya gini, eee, dari misalnya kayak si klien lah, misalnya lu puas sama wedding lu gitu. Nah, itu dia bisa nyamber ke lain sebenarnya. Dia emang biasanya satu klien kadang-kadang ya udahlah gitu, selesai gitu, wedding aja atau nggak private aja gitu. Tapi kadang-kadang Mhm. ada juga kayak misalnya kayak, "Eh, gua, percaya sama lu nih, waktu wedding foto gua suka banget nih kayak foto lu," gitu. Terus, Iya, "Lu jadi mau" dari mulut ke mulut kan marketingnya. iya. Terus habis itu dia gini, "Lu mau nggak fotoin anak gua yang baru umur setahun?" Gitu, atau enggak, "Lu mau nggak fotoin family gua?" Gitu. Oh, Kayak gitu. jadinya itu Heeh, menghasilkan, ke genre lain kontinu, tapi ya? ke genre lain. Iya, jadi gua pernah tuh waktu itu, bos gua, Mhm. fotoin, eee, jadi waktu itu ada 2 bersaudara lah, Oke. cicinya sama kokonya. Kokonya tuh yang nomor 2. Nah, kokonya tuh nih foto sama Bernardo gitu. Mhm. Nah, setelah dia udah punya anak, nah cicinya baru nikah. Akhirnya dia rekomendasiin Berado lagi gitu. Jadi dia dapat, Berado dapat lagi di incinya Oh, di, gitu, circle yang sama lah ya di jadinya? circle yang sama. Terus habis itu kan, si kokonya kan punya anak, dia fotoin family-nya juga. Jadi kayak bisa apa ya, asal lu service lu bagus, pokoknya, treat your client well lah intinya. Terus kayak intinya insyaallah sih ada rezekinya nyamber sih. Iya sih, kalau itu Heeh oke lah, gue setuju sih. heeh. Wedding itu sebenarnya sih, lumayan agak susah di awal sebenarnya ya. Kayak lu pitching ke kliennya ya. Misalnya gini,
klien A nggak tahu apa-apa. Terus, habis itu kayak otomatis dia punya beberapa pilihan vendor dong, misal A, B, C, D, E, terus gimana akhirnya dia menuntun ke vendor lu gitu, dari sekian banyak vendor yang ada. Itu sih yang Mhm. susah sih sebenarnya ya. Tapi Oh. dari pengalaman gue ya, gue pernah ikut workshop-nya Kalia. Jadi Mhm. si Jonathan Susilo tuh dia cuma bilang kayak, sekarang sih kliennya udah tinggal rekomen aja gitu. Jadi dari word to mouth sih masih berlaku sih, impactful gitu. Kadang nggak perlu sampai advertising kayak kapan tahu gitu. Terus oh ya, Oh. ada satu yang bilang, eee, bagus ini si Jonathan Susilo, Josu gitu, Josu. Kadang-kadang Mhm. tuh kita terlalu fokus kayak misalnya kayak Instagram Ads, terus apa namanya, misalnya kayak pameran gitu-gitu. Tapi sebenarnya balik lagi adalah sebenarnya ke customer gitu, kayak how treat your client. Misalnya kayak sering dengerin apa klien tuh request-nya apa gitu. Kayak ngasih Mmm. ngasih editan tepat waktu, jangan ngaret-ngaret gitu. Kayak gitu sih. Bener bener bener. Terus gue mau nanya nih, menurut lo ya, Mhm mhm. jadi fotografer di Indonesia tuh menjanjikan nggak sih? Cukup menjanjikan sih menurut gua sih, cukup menjanjikan. Cukup doang apa menjanjikan nih? Tergantung orang sebenarnya. Jadi kayak, enggak sekedar apa namanya, enggak sekedar kayak foto bagus gitu loh. Jadi fotografer nggak cuma foto bagus, tapi dia cuma bisa nge-treat client well, know business, itu baru bisa sih yang sukses. Jadi nggak cuma foto bagus sih. Menjanjikannya tuh maksud gue, lo bisa hidup dari fotografi ini gitu. Bisa bisa, asal tekun aja gitu, tekun. Tapi ada masa kayak sepi kayak gini, ada. Oh Asal kalau ini karena heeh, pandemik ya kan, pandemik itu tuh gimana berasa pada sih. pada postpone nggak sih? Wah, pada postpone gua. Tapi Gua lu kemarin masih motret ya? itu udah DP Pak, kliennya Pak, nggak enak saya Pak. Udah dilarang keluar terus lu masih motret gitu. Tapi kliennya mau, ya udah gue dateng. Ya untung nggak ketangkep ya kan? Untung enggak. Gue juga apa namanya, ya udahlah gitu, namanya juga klien udah ini. Tapi gue juga preventif dari diri gue sendiri sih, kayak gue pakai masker, gue pakai hand sanitizer gitu, macam-macam Terus kayak gitu. ini deh, nyerempet-nyerempet akhir lah ya, mungkin ini karena udah mau Heeh heeh. 30 menit kali. Oke oke. Eee, Insight dong buat yang mau terjun ke dunia fotografi nih, misalkan baru nih, kan sekarang Heeh heeh. gampang banget ya orang, maksud gue Heeh tuh, orang gampang ngeklaim dirinya sebagai fotografer, bener nggak? heeh heeh. Sekarang ini. Iya, Karena ya mudah, digital semua, terus heeh. Kamera sekarang lo bagus-bagus. iya, kamera sekarang bagus-bagus gitu kan. Heeh. Lo punya duit, beli Mhm. lensa yang oke, terus Mhm. padahal motretnya pakai auto gitu kan. Mhm mhm. Oke. Walaupun auto nggak selalu salah dong, motret Heeh motret pakai heeh. auto itu tidak selalu salah. Insight-nya Heeh. untuk yang dia baru baru mau terjun ke industrinya nih, jadi Heeh. bukan, ngaku-ngaku lagi tapi dia emang mau serius gitu. Oke. Tips and triknya apa? Saran gua sih nggak ada yang paling cepat belajar dari berguru ke seseorang. Mhm. Entah lu ngikut vendor, entah lu tuh ngikut temen lu, karena kayak misalnya gua sebagai pengalaman gua sih, ketika lu kerja di vendor gitu, lu bakal dapet feedback dari beberapa orang. Kayak waktu itu gue pernah dikomenin juga sama "Fer, lu kok foto ngiket tali sepatu 17 biji?" Gitu. Terus terus gue kayak, "Hah, 17 biji?" "Iya, sini sini," gitu. Terus gue kayak ngeliatin, "Lah iya gue foto foto ngiket tali sepatu doang 17 biji. Itu mah ngapain?" Gitu. Apalagi gue foto pakai RAW, kan berasa. Berarti lo dituntut untuk bikin foto yang langsung bagus, bukan kuantitinya banyak gitu? Quantity ya, lebih ke quality sih, quality. Iya, jadi lebih motret tuh kalau bisa langsung bagus. Jadi Iya, daripada ya lu kayak motret gitu. banyak, mendingan lu motret satu bagus, selesai gitu. Mhm mhm. Quality-nya yang ditingkatin lagi quality-nya. Terus, apalagi saran mungkin, Eee, dalam milih genre kali ya? Karena lu tadinya juga
Oh iya hobinya iya. landscape nggak sih motretnya? Iya iya, gua landscape, travel gitu. Tapi maksud gue ya jalanin aja sih, karena kayak dari landscape dan travel dan misalnya kayak human interest tuh kayak lu bisa memberi perspektif lain ke foto lu gitu. Karena Jadi genre itu banyak banget di fotografi, ya ya kan? jadi Lo suka fashion, ada fashion fotografi, terus ada heeh beauty juga, heeh komersial untuk iklan, atau wedding ya kayak gini. Wedding heeh, tapi termasuk sama pre-wedding dong ya, motretnya? iya, Oke, sorry. oke. Terus saran lain, saran lain? Ya tetap moto, tetap Iya berkarya, sih. sincerely to create. Mau job sepi, mau job banyak, mau banyak ya otomatis moto. Maksudnya kayak maksudnya tetep aja moto sih, tetap aja Iya passion-nya intinya di intinya passion jangan aja. berhenti motret nggak sih? Jangan berhenti motret sih, jangan berhenti motret, gitu. Kalau jenuh, berkebun. Oh lo tipikal yang berkebun ya? Enggak sih gua. Gua gua kalau misalnya kayak misalnya kalau jenuh sih gua mungkin lebih suka jalan-jalan sih, kayak jalan-jalan ke mana. Mungkin Iya tuh nanti ngatasin rasa jadi jenuh. mhm, nanti jadi refresh gitu. Oh refresh gini-gini, terus entar, wedding lagi, entar ini lagi, refresh Kalau lagi. oh iya, kalau motret wedding tuh Mhm mhm. saat hari H, wedding Mhm. day, lo yang tipikal dikonsepin atau Mhm. go with the flow aja? Gua lebih suka go with the flow. Jadi Maksudnya spontan kayak aja gitu ya? tapi lu, gini ya, sebagai fotografer wedding tuh mesti present di situ. Maksudnya present tuh gini, lu ada di situ. Maksudnya kayak jangan sampai ketika lu wedding, lu main HP. Iya, Oh. fisik lu di situ, tapi kan pikiran lu ke mana, gitu. Nah, kalau misalnya lu nggak present di situ gitu, misalnya kayak lu lu nggak liatin momen, itu kadang-kadang tuh, bakal bisa miss gitu. Maksudnya kayak ada momen otentik gitu. Jadi, waktu itu gue pernah ketika kayak gue, eee waktu itu kliennya tuh lagi salam-salaman aja gitu kayak ketemu tamu. Mhm. Gue udah gue udah naruh kamera lah, acaranya udah selesai, kayak udah mau selesai gitu, gue naruh kamera gitu. Terus tiba-tiba tuh si kliennya tuh ketemu si entah itu, orang mungkin kayak saudaranya atau apa yang berperan banget dalam hidupnya, itu dipeluk dong, langsung dipeluk terus nangis gitu. Nah, Mmm. maksudnya itu tuh yang kayak lu tuh perlu ada di situ gitu, maksudnya kayak ketika untuk nangkep momen itu gitu. Karena lo nggak boleh miss ya kan? Heeh, Yang kayak iya, gitu-gitu tuh? klien hire kita buat apa namanya, buat kayak gitu. Jangan sampai ngecewain aja sih gitu. Nanti kalau entar kalau momen gitu lama-lama juga, apa namanya, kayak udah paham sih. Jadi sering seiring dengan jam terbang, kayak lu akhirnya tuh bisa kayak prediksi, "Oh ini momennya ini mau kayak gini nih," gitu. Misalnya kayak Mmm. tiba-tiba kayak misalnya kayak acara lamaran nih, "Oh ya entar lagi si cowoknya pindah ke sini nih," gitu. Gue mesti positioning-nya di mana nih, kuping gue geser gitu buat dapet angle yang lebih bagus. Sense-nya udah nyala lah ya? Heeh, karena udah kebiasaan sih, jadi kebiasaan kayak gitu. Oke Per, kalau gitu gue sekarang mau ngomongin gear, Mhm, masalah gear nih. mhm. Gear-nya yang lo pakai ini apa aja sih, yang lo bawa gitu? Gue pakai Sony A72, satu body aja. Sony A72 sama 3 lensa sih. Apa tuh? Lensa 28 f2 punya Sony punya, terus 50-18, terus sama 85-18 gitu. Itu fix semua dong berarti? Fix semua. Kenapa? Kenapa harus fix semua? Gue suka foto bokeh sih. Menurut gue tuh foto bokeh tuh kayak penyampaiannya tuh yang mana gitu, itu kelihatan gitu, hasil Karena, foto bokeh. gue dapat quotes dari Benny Lim, Heeh. bokeh is emas nggak sih kalau di wedding fotografi gitu? Sebenarnya sih enggak juga sih, tergantung dari fotografernya aja. Memang gua suka bokeh aja gitu, bokehnya bagus. Terus di sisi lain juga karena wedding itu kadang pagi, misalnya jam 4 pagi, sorry, jam 5, kan otomatis matahari kan belum keluar dong. Nah, Mhm. dengan f1,4, f1,8 itu tuh nolong banget sih, kayak cahayanya itu kan, apa namanya, kayak exposure-nya lu bisalah, itu shutter lu bisa naik lah, terus juga lu nggak pakai ISO tinggi-tinggi banget gitu, f1,4 Mmm. gitu.
kadang juga sway-nya tuh kadang nemu cahayanya jelek banget, misalnya kayak cahaya hotel terus kuning gitu-gitu. Oke, Kayak berarti pagi-pagi sih. 3 lensa itu yang lo bawa 24 ya? Tadi ya? 28 gue 28, cap 50, sama 85. 85. Favorit gue 50 sih. Favorit 50. Tapi Favorit kemarin 50. gue lihat kayaknya lo motret pakai manual. Ah Kayaknya deh. iya. Itu manual juga 50 juga sih vokalnya sih. Kenapa? 50. Kenapa harus milih manual? Beda coy. Beda. Rasanya tuh kayak apa? Bokehnya tuh beda. Bokehnya beda. Terus sama feel-nya beda. Ketika lu digital lu tinggal pencet ya oke lah gitu. Jadi gitu. Tapi ketika lu misalnya kayak apa ya? Focusing itu loh bisa apa namanya kayak lu pengen di mana sih gitu. Lu pengen nunjulin apa sih di foto lu sih. Lu fokus apanya sih? Misalnya kayak fokus cincinnya atau fokus apanya gitu-gitu. Itu kan bisa aja dong, lensa biasa tinggal di-setting manual. Bisa, tapi cuma lensa manual tuh kadang-kadang punya, ciri khas sendiri-sendiri gitu. Misalnya kayak, Jadi yang lo butuhin itu kenapa pakai lensa manual karena eee, ada ciri khasnya. ciri khasnya sendiri. Misalnya kayak lensa Takumar tuh cenderung merah, kalau nggak salah ya, cenderung merah, sorry cenderung kayak oranye-oranye warm gitu kalau misalnya Takumar gitu. Yang lo pakai apa? Kalau gue sih pakai Nikon sih, 50 meter, 50F 1 1,4 berapa? 1,4 14. 1,4 pre-AI sih itu, tapi Yang bagus sih. agak creamy-creamy gitu nggak sih? Iya, di 1,4-nya creamy-creamy gitu. Tapi gue suka sih blur-nya bagus banget. Oke, ini bentar. Heeh. Udah jam berapa sih ini? Udah mau Jam 12:30. 0.20 lah. Iya, 0:20 lah ya. Heeh heeh. Oke, mungkin segitu dulu dari episode kali ini. Ntar kita bakal ngomong lebih banyak lagi ya, Fer, ya, kalau ketemu. Oke, boleh, siap. Iya. Mungkin di episode selanjutnya, kalau kalian punya rekomendasi gue harus ngobrolin profesi apa gitu, kalau kalian pengen tahu, bisa langsung DM gue atau komen gue aja lah di Instagram @rakafirzi. Follow juga @jepretanraka, jepretan.raka sama apa, Fer? Langkah kecil Langkah punya lo. kecil. Langkah Iya. kecil untuk tahu update-update foto-fotonya dari Peper atau dari gue gitu. Oke. Oke deh, mungkin Oke, segitu semoga aja dulu. bermanfaat. Ya, Mhm mhm. heeh. Kita closing dulu ya. In Mhm 3, mhm mhm. 2, 1, closing.